Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan. Sapu itu diarahkan ke arah Gina. Dengan kuat Laras menggenggamnya. Ia sudah beriat akan menghabisi Gina saat ini juga. Entah apa yang merasuki Laras hingga bisa memiliki pemikiran seperti itu. Mau apa kamu? Kamu pikir aku tidak lihat kalau kamu mau memukulku? Jangan terlalu berani, Laras. Aku bisa membuat kamu menderita lebih dari ini. Karena kamu hanya tahu aku adalah bibi dari madumu. Tapi kamu tidak tahu siapa aku. Gina mencengram rambut Laras dengan kuat. Wajah Laras menegang dan ia meringis kesakitan. Lepaskan. Harusnya itu kamu mati saja sama keponakan kamu itu. Biar kami bisa hidup tenang. Teriak Laras sambil menarik rambutnya dari cengkraman Gina. Laras, apa-apaan kamu? Kamu tidak lihat jika suami kamu sedang membujuk kakak madu kamu. Harusnya kamu dia, bukan malah membuat ulah. Dasar menantu tidak berguna. Cerca Mela dengan tatapan sinis. Gina tersenyum miring mendengar itu. Ia langsung mendorong kepala Laras dengan kuat hingga membuat Laras terbentur. Tok, tok, tok. Jingga, Mas tahu kamu pasti mendengar Mas kan? Ayo sayang kita bicara. Mas tahu Mas salah. Mas akan melakukan apapun asal kamu mau memaafkan Mas sayang. Bujuk Rudi sambil meletakkan kepalanya di daun pintu. Basi Rudi, kamu itu harus segera pergi dari ini. Oh, tapi nanti dulu. Aku ingin mengenalkan seseorang kepada kamu. Sayangkan jika mereka datang dari jauh, tapi tidak bertemu dengan kamu. Rudi langsung menatap ke arah Gina. Bi, stop ya. Aku tahu kamu itu keluarganya Jingga. Tapi, yang lebih berhak atas Jingga itu aku. Kadi lebih baik Bibi pergi dari rumah ini. Karena kedatangan Bibi ke sini membuat semuanya hancur. Ujar Rudi dengan wajah memelas. Namun, dari sorot matanya terlihat kemarahan. Rumah tangga kamu hancur itu ya karena ulah kamu sendiri, Rudi. Asal kamu tahu ya, istri buruk rupa kamu yang satu ini mengguna-gunai kamu pakai pelet. Buktinya saja kemarin-kemarin kamu tergila-gilakan sama dia. Hingga sampai kamu meminta dia untuk bertahan dengan kamu yang tidak sempurna ini. Gina sengaja mengatakan itu. Wajah Laras menegang. Rudi pun sama. Ia tidak percaya jika Gina bisa mengetahui kelemahannya. Bibi tahu dari mana soal kelainan yang aku miliki, Bi? Tanya Rudi dengan suara yang mulai tegas. Gina baru saja hendak menjawab. Tetapi pintu kamar Jingga terbuka dan menampakkan Jingga yang terlihat sedikit pucat. Sayang, kamu akhirnya mau membuka pintu kamar ini. Ayo kita bicara. Rudi hendak meraih tangan Jingga. Namun, Jingga menghindar. Bi, apakah tamu kita sudah datang? Tanya Jingga sambil menutup pintu kamarnya dan melewati Rudi serta Mela begitu saja. Oh, mereka. Mungkin sebentar lagi. Jawab Gina santai sambil melirik Laras. Jingga mengangguk. Jingga, tamu apa yang kamu maksud? Jangan bilang jika itu polisi. Jingga Mas tahu Mas salah. Tapi, Mas mohon kasih Mas kesempatan sekali lagi. Mas janji akan berubah. Mas janji, Jingga. Rudi menjatuhkan tubuhnya di hadapan Jingga. Tentu saja Jingga terperanjat dan memundurkan langkahnya. Mas tahu dengan cara Mas berjudi dan sering menikah itu membuat kamu sakit. Mas pikir selama ini kamu diam itu karena kamu tidak keberatan. Maafkan Mas, Jingga. Ayo kita mulai kehidupan baru kita. Jingga hanya terdiam dan menatap suaminya datar. Ia ingin melihat bagaimana suaminya memainkan perannya. Loh Mas, kok kamu malah bicara seperti itu? Jika kamu mau memulai kehidupan yang baru, kamu harus ajak aku. Aku juga istri kamu. Ucap Laras tidak terima sambil mengepalkan tangannya.
Dia melaras. Aku sadar jika hanya Jingga yang bisa mengerti aku. Rudy menatap Jingga dengan tatapan sendu. Iya, Jingga. Mama juga sadar jika Mama selama ini salah. Maafkan kami dan Mama mohon jangan usir kami atau melaporkan Rudy ke polisi. Mau ditaruh di mana wajah Mama, nak? Kamu satu-satunya menantu Mama yang baik. Laras yang mendengar pernyataan itu tentu tidak terima. Ia langsung mengangkat tubuh Rudy agar tidak terus bersujud di hadapan Jingga. Mas, bangun! Kamu dan mama kamu ini kenapa sih? Biarkan saja jika memang dia mengusir kita. Kita masih bisa hidup. Toh, jika nanti kalian bercerai itu akan dipastikan harta Gonogini akan dibagi. Jadi untuk apa kalian melakukan ini? Bentak Laras dengan kesal. Tidak, Laras. Mas tidak akan menceraikan Jingga. Mas sadar jika Jingga adalah segalanya buat Mas. Rudy kembali menatap Jingga. Sudahlah, Mas. Kamu mau bersandiwara bagaimanapun, aku tidak akan percaya. Aku tahu kamu melakukan kebohongan ini karena agar aku bisa membayar hutang kamu, kan? Karena kamu takut nanti hutang itu membengkak dan aku tahu kamu pasti memiliki rencana tersembunyi dengan ibu kamu. Sudah cukup selama ini aku bersabar menghadapi sikap kamu yang tidak bisa menghargai aku, Mas. Akhirnya Jingga membuka suara meskipun tatapannya masih sama datar. Tidak, itu tidak benar. Aku tidak merencanakan apapun. Ya kan, Ma? Kami benar-benar menyesal. Tolong maafkan aku dan berikan kesempatan satu kali lagi padaku. Aku mohon, Jingga. Aku tahu kamu pasti masih mencintai aku, kan? Iya kan? Tanya Rudy dengan percaya diri. Sudah, Mas. Yang ada nanti kamu akan kelelahan karena terlalu lama berakting seperti ini. Sebentar lagi tamu yang aku persembahkan untuk kamu akan datang. Jadi bersiaplah. Jingga tersenyum. Namun, senyuman itu mengisyaratkan sesuatu. Benar saja beberapa detik kemudian suara pintu rumah Jingga diketuk. Wajah ketiga orang itu tentu menegang. Rudy langsung bangkit dan langsung mencengkeram tangan Jingga agar Jingga tidak membukakan pintu untuk orang yang ada di luar, karena Rudy pikir jika orang itu adalah polisi. Enggak, jangan lakukan itu, Mas, mohon Jingga. Jangan sampai kamu menyesal nantinya. Pinta Rudy memohon dan memelas. Jingga menepis cengkeraman suaminya dan langsung berjalan ke arah pintu. Mela langsung memeluk tubuh anaknya. Bayangannya Rudy akan dikirim ke kantor polisi begitu sangat jelas di mata Mela. Selamat sore, apakah betul ini rumah Bu Jingga? Oh iya benar, Mas. Maaf ya, pasti perjalanannya jauh ya. Ayo silakan masuk. Kasihan anaknya pasti kelelahan. Jingga menatap anak kecil yang digendong oleh orang itu. Mungkin usianya baru 2 tahun. Iya, Bu, tidak apa-apa. Biarkan saya dan anak saya di sini saja. Tidak apa-apa. Ayo masuk. Di dalam banyak orang kok dan juga ada ibu dari anak ini. Orang tersebut langsung berbinar. Apakah betul dia ada di sini? Iya ada. Makanya masnya ayo masuk. Jingga menuntun orang itu. Laras yang samar-samar mendengar suara yang sangat ia kenali tentu langsung membulatkan matanya. Ia hendak pergi dari sana. Namun, dengan cepat Jina menahannya. Mau kemana kamu, Laras? Apakah kamu tidak mau melihat tamu yang datang? Ayo kita ke sana. Jina menarik tangan Laras. Lepaskan, aku mau ke kamar mandi. Dalih Laras dengan tatapan penuh permohonan. Jina tersenyum. Tidak bisa, kamu harus menemui tamu spesial itu. Tapi aku mau ke kamar mandi. Aku janji aku akan kembali. Jina menggeleng dan langsung menarik Laras untuk datang ke ruang tamu. Rudy yang mendengar suara laki-laki langsung mengintip di balik tembok. Ia habis bernafas dengan lega, karena itu bukan polisi. Tubuhnya yang sejak tadi tegang, kini berubah menjadi lemas. Siapa mereka, Rat? Rudy menggeleng. Tidak tahu, tapi yang pasti itu bukan polisi, Ma. Ayo kita temui mereka.
Jangan sampai jika laki-laki itu adalah laki-laki yang akan menggantikan posisiku. Aku tidak terima. Iya, ayo kita temui Jingga. Enak saja dia berani mengundang laki-laki lain ke rumahnya. Mela memasang wajah sangar. Ayo mas, silakan duduk. Sebentar ya, saya akan pergi ambil minum dulu dan sini dede bayinya, biar saya taruh di kamar. Kasihan dia, pasti dia kelelahan. Jingga menatap anak itu dengan senyum lembut. Tidak apa-apa bu, biarkan saja seperti ini. Oh ya bu, di mana ya dia? Lelaki itu sudah tidak sabar melihat sang pujaan hati. Sebentar lagi akan datang. Masnya tunggu saja. Jingga tersenyum. Laki-laki ini siapa Jingga? Kenapa dia membawa anak datang ke rumah ini? Jangan bilang kalau itu adalah anak kamu. Tanya Rudi tanpa aba-aba. Jingga yang mendengar itu tentu langsung menatap ke arah Rudi. Kamu ini gimana sih mas? Bagaimana mungkin dia anakku jika aku selama ini tidak hamil? Kan bisa saja itu adalah anak kamu dan laki-laki lain. Ya terus hamilnya gimana? Toh bukankah selama ini kamu lihat kalau perutku selalu kecil? Bagaimana bisa aku hamil dan kapan aku melahirkan? Sudahlah mas, kamu jangan berbicara yang tidak-tidak yang jelas. Ini adalah anak kamu, tapi bukan anakku. Maksud kamu apa? Gina langsung mendorong tubuh Laras untuk menghadap ke arah mereka. Laras langsung tegang dan menundukkan wajahnya. Ia tidak mau menatap wajah laki-laki yang saat ini sedang duduk di samping Jingga. Laki-laki itu menatap Jingga dengan tatapan yang sulit diartikan. Ini silakan ambil lagi mas. Kasihan anaknya kalau misalkan kelamaan ditinggal ibunya. Lagian ibunya kenapa harus berkeliaran jauh? Ucap Gina sambil melipat kedua tangannya. Laki-laki itu langsung meletakkan anak yang ia bawa di sofa untuk ditidurkan. Wajah kamu kenapa laras? Tanya laki-laki itu dan tentu saja Rudi langsung menatap ke arahnya. Laras, kamu mengenalnya? Tanya Rudi kebingungan. Laras langsung menggelengkan kepalanya. Tidak mas, aku tidak mengenalnya. Kamu siapa? Pergi sana. Bentak Laras sambil menatap lelaki itu tajam. Kenapa kamu tidak kenal dengan suami kamu sendiri? Kenapa dengan kamu dan apa yang terjadi? Kenapa wajah kamu sampai diperban seperti ini? Kamu sakit. Lalu kenapa kamu bisa ada di tengah-tengah keluarga ini? Jawab aku. Laras, jika kamu ada masalah dengan aku, kamu bicara baik-baik, bukan seperti ini. Ayo kita pulang. Kasihan anak kita Laras. Lihatlah, dia setiap hari terus menanyakan kamu. Ucapnya sambil mencoba menyentuh Laras. Rudi yang mendengar itu tentu terkejut. Apa? Dia suami kamu? Tidak mungkin. Laras itu mengaku kalau dia janda dan tidak punya anak. Bagaimana mungkin jika Anda adalah suami dari istri saya? Laki-laki itu menatap Laras dengan sendu. Matanya berkaca-kaca. Jadi kamu sudah menikah dengan laki-laki lain, Laras? Apa karena aku pekerja serabutan yang bisa membuat kamu seperti ini? Tanya laki-laki itu dengan wajah sedih. Jingga dan juga Gina melihat hal itu merasa kasihan, hanya karena mengincar suami orang dan berpikir, jika menikah dengan suami orang kehidupan yang akan layak, dia rela meninggalkan keluarganya bahkan anak yang masih kecil. Tidak, aku tidak kenal sama kamu. Mas usir mereka, aku tidak kenal. Dia hanya mengaku-ngaku. Mas tolong percaya sama aku. Laras menggenggam tangan Rudi, namun dengan cepat Rudi menepisnya. Kurang ajar kamu, Laras. Kamu berani membohongi aku. Pergi dari sini, kembali bersama keluargamu. Aku akan kembali kepada istriku. Ujar Rudi penuh dengan amarah. Laras menggelengkan kepalanya. Ia tidak terima dengan keputusan yang diambil oleh Rudi. Bagaimana tidak misinya belum selesai dan saat ini keadaannya bahkan sedang tidak baik-baik saja? Bagaimana ia akan kembali kepada suami itu? Kembalilah, aku akan maafkan kamu. Lihatlah anak kita, dia masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Aku akan menyampingkan rasa amarah aku kepada kamu asalkan kamu mau bersamaku lagi merawat anak kita bersama-sama.
Pinta laki-laki itu dengan begitu sangat lembut. Tidak, tidak, tidak mau. Aku tidak mau hidup susah lagi. Aku tidak mau kembali kepada kamu lagi. Sudah cukup selama ini aku hidup susah dan aku ingin hidup bahagia. Laras langsung pergi dari sana tanpa menghiraukan teriakan dari Rudy dan juga suaminya. Rudy terdiam dan termenung di saat mendengar pernyataan bahwa memang Laras masih memiliki keluarga. Ia merasa terjebak. Untung saja saat ini pelet yang digunakan oleh Laras sedikit memudar, karena Laras belum sempat kembali ke tempat yang biasa ia datangi saat setelah pergi dari suaminya yang pertama untuk menggait laki-laki lain. Maaf mas, mas ini dari desa sebelah ya? Kalau boleh saya tahu sejak kapan Laras pergi dari rumah? Tanya Gina sambil menggenggam tangan keponakannya. Sedangkan Mela saat ini ia terdiam dan ia juga bingung harus melakukan apa. Ia hanya bisa mengelus punggung anaknya karena bagaimanapun pasti hal ini membuat Rudy shock. 4 bulan yang lalu kami cekcok karena saya adalah pekerja serabutan. Dia menurut saya untuk mencari pekerjaan yang lebih layak agar kami bisa hidup lebih baik lagi. Saya sudah berusaha. Namun, yang saya berikan selalu saja kurang. Akhirnya hari itu pertengkaran hebat terjadi dan Laras memilih pergi meninggalkan saya dan juga anak saya. Saya tidak menyangka jika dia malah pergi ke desa ini dan menikah dengan suami ibu. Saya minta maaf karena kehadiran istri saya membuat rumah tangga ibu terguncang. Ucap laki-laki itu dengan begitu sangat ramah dan juga sedih. Tidak apa-apa mas, lagi pula sebelum istri mas atau adik madu saya itu datang memang keluarga saya sudah berantakan. Suami saya itu sering menikah dan istri mas itu adalah istri ke-8 suami saya, jadi saya tidak apa-apa kok. Setelah ini saya harap mas bisa kembali lagi bersama Laras dan bisa membesarkan anak kalian bersama-sama. Laki-laki itu menganggukkan kepalanya. Baiklah saya terima kasih ya Bu, karena sudah memberitahukan di mana Laras berada. Meskipun saat ini wanita itu kembali pergi, yang jelas saya sudah lega karena bisa melihatnya baik-baik saja. Jingga menganggukkan kepalanya. Oh ya mas, sebentar ya. Saya mau ngambil sesuatu dulu. Mas bisakan tunggu saya sebentar? Laki-laki itu menganggukkan kepalanya. Mata Rudy terus mengikuti langkah Jingga hingga sampai Jingga keluar kembali dari kamarnya. Mas, ini ambil. Anggap saja ini sebagai ganti uang yang sudah mas keluarkan untuk datang ke sini. Maaf ya jika saya tidak bisa memberikan yang lebih, tapi saya harap ini bisa untuk membantu mas sedikit saja. Jingga menyerahkan amplop berwarna coklat ke arah tangan laki-laki itu. Laki-laki itu langsung menolak. Tidak Bu, saya tidak bisa menerimanya. Saya ini ikhlas datang ke sini, karena saya ingin melihat keadaan istri saya. Saya bahkan yang harusnya memberikan sesuatu kepada ibu, tapi sayang saya tidak mempunyai apapun, jadi maafkan saya. Ucap lelaki itu dengan mata berkaca-kaca. Tidak usah mas, tidak usah menolak ambil ini, pasti di jalanan nanti anaknya bangun dan merasa lapar. Belilah sesuatu untuk anak mas, saya tahu pasti mas tidak punya uang kan uang untuk ongkos pupang. Pasti tadi sudah habis untuk ongkos ke sini, karena saya menyuruh mas datang ke sini secara mendadak. Maafkan saya mas, saya mohon terima uang ini sebagai tanda terima kasih saya, dan juga tanda maaf saya, karena saya tidak bisa menjaga istri mas dengan baik, bahkan membuat wajahnya terluka. Jingga meletakkan uang itu dan menggenggamkannya di tangan suami Laras. Lelaki itu menatap Jingga dengan dalam dan menganggukkan kepalanya. Terima kasih ya ibu. Laki-laki itu berpamitan dan pergi sambil menggendong anak semata wayang. Jingga merasa miris melihat hal itu. Kok kamu kasih uang sih sama dia? Dia kan orang asing. Kenapa kamu kasih uang begitu banyak? Bahkan mama lihat tadi uangnya cukup tebal. Berapa uang yang kamu berikan kepada laki-laki itu? Apa jangan-jangan kamu punya perasaan yang sama dia? Tanya Mela di saat suami pertama Laras pergi dari sana. Jingga langsung melirik ke arah ibu mertuanya. Kenapa Ma, ngebantu sesama manusia itu tidak salah kan kamu lihat sendiri bagaimana kondisi dia? Dia begitu sangat membutuhkan. Jadi kalau kita punya kenapa tidak kita membantunya? Alah jangan sok baik kamu.
Lebih baik uang itu kamu berikan kepada Mama daripada kamu memberikannya kepada orang lain. Nanti keenakan dia. Bukan orang lain, Ma. Dia suami dari menantu Mama sendiri dan untuk kamu, Mas. Aku harap kamu bisa melepas Laras. Kasihan anaknya. Kamu tidak melihat tadu anaknya masih membutuhkan sosok seorang ibu. Jadi aku harap kamu bisa menyuruh wanitamu itu pulang ke rumahnya yang sesungguhnya. Jingga langsung pergi melewati suaminya dengan langkah lebar. Rudy yang mendengar itu tentu hanya terdiam. Sedangkan Gina ia membuang napasnya dengan perasaan lega dan menyusul keponakannya. Kamu bagaimana sih, Rudy? Bagaimana bisa kamu menikah dengan istri orang lain? Kalau seperti ini kan hanya bikin malu Mama sama janda gatal itu. Lihatlah tadi tatapannya begitu sangat menjijikan. Dia menatap meledek Mama. Kamu ini bagaimana sih? Mela terus memarahi anaknya itu. Sudah, Ma, diam. Kepalaku hampir pecah. Aku juga tidak percaya jika Laras adalah istri orang. Karena aku tahu jika Laras itu adalah janda dan anak yatim piatu. Lalu aku harus bagaimana, Ma? Ia tidak bagaimana-bagaimana. Wanita itu sudah pergi kan? Jadi kamu saat ini harus fokus kepada Jingga. Kamu harus ambil hati Jingga kembali. Dan kamu harus berobat kalau memang benar kamu itu saat ini sudah tidak bisa memenuhi syarat istri kamu. Ma, Mama kok malah bicara seperti itu? Tanya Rudy tidak terima. Iya kan Mama baru tahu kalau misalkan kamu itu loyo. Pantas saja selama ini pernikahan kamu tidak lama ternyata kamu loyo. Mama jangan keras-keras. Kalau tetangga kita mendengar bagaimana? Aku kan malu. Iya, ya udah, ayo masuk. Di saat Mela dan juga Rudy baru masuk ke dalam, Jingga baru mengeluarkan tas besar milik suaminya dan juga ibu mertuanya. Lah kok tasku dikeluarkan, Jingga? Kamu beneran mau mengusir, Mas? Apakah kamu tidak mau menimbang-nimbang keputusan kamu lagi, sayang? Mas mohon jangan usir, Mas. Mas hanya punya kamu. Apakah kamu tidak kasihan sama Mas dan juga Mama? Apakah kamu tidak sayang dengan kenangan-kenangan yang telah kita lalui bersama selama hampir 6 tahun ini? Rudy menatap Jingga penuh permohonan. Jingga tersenyum sambil mencengkram tas yang ia pegang. Kenapa, Mas? Apa yang kamu bilang tadi? Kasihan? Apa kamu kasihan dan memikirkan perasaan aku di saat kamu menikah dengan orang lain? Apakah kamu kasihan kepadaku di saat kamu tega menjual tanah milik orang tuaku tanpa sepengetahuanku dan menghamburkan uang itu untuk wanita lain? Apa kamu pernah memikirkan bagaimana aku di setiap malam selalu menangis karena perlakuan buruk kamu? Kamu pikir aku percaya, Mas, kalau kamu akan berubah? Tidak. Karena seorang pencuri dan seorang gila wanita itu tidak akan pernah yang namanya berubah dalam sekejap. Jadi pergi dari sini, Mas. Aku mohon sebelum aku bertindak kasar. Aku tidak mau mengotori tanganku. Sudah cukup aku bersabar dengan apa yang telah terjadi saat ini. Dengan lantang Jingga mengeluarkan unek-uneknya. Tiba-tiba Mela yang saat ini berdiri di samping Rudy langsung tidak sadarkan diri dan hal itu tentu saja membuat Rudy kalang kabut. Mama, ya ampun Mama. Jingga tolong bantu Mas untuk bawa Mama ke kamar. Tangan Mas masih sakit. Ayo sayang bantu Mas. Kasihan Mama pasti dia syok dengan apa yang saat ini terjadi. Pinta Rudy dengan tetapan sendu. Jingga langsung mengalihkan pandangannya. Tidak bisa. Kamu angkat saja senduru. Kamu masih kuat kok aku yakin. Dan aku juga yakin jika Mama kamu hanya berpura-pura pingsan agar tidak diusir di rumah ini. Ucap Jingga sambil tersenyum miring. Mau tidak mau Rudy langsung menggendong Mela dan masukkannya ke dalam kamar yang selama ini ia tempati dengan Laras. Sedangkan Laras saat ini ia sedang berada di tempat yang menurutnya aman, yaitu rumah dukun yang selama ini ia tempati. Ki, aku mau laki-laki itu bertekuk lutut di hadapanku, Ki, dan juga aku mau Aki melenyapkan kakak maduku serta bibinya. Karena mereka yang menghalangi untuk mendapatkan semua harta yang mereka miliki. Dan lihat wajah aku ini. Semua ini mereka yang melakukannya. Balas rasa sakit ini, Ki. Pinta Laras dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu serius ingin melenyapkan mereka? Laras pengangkutan kepalanya. Baiklah, kalau seperti itu malam ini, aku akan melakukannya.
Tapi dengan satu syarat. Kamu sudah tahu kan syaratnya? Tanya lelaki tua yang sedang duduk di depan Laras sambil mengelus-elus tangan Laras. "Ya Ki, aku tahu aku sudah terbiasa dengan hal itu. Lakukanlah dan aku akan diam dan menikmatinya saja." Dukun itu tersenyum dengan tatapan nakalnya. Di benak Laras saat ini, ia hanya ingin menguasai harta Jingga dan juga Cina dan membuat suaminya bertekuk lutut dan memaafkan apa yang telah terjadi. Karena bagi Laras semuanya sudah terlanjur, ia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi nanti. Yang penting dia bisa memiliki semua harta milik kakak madunya itu dan hidup bahagia bersama Rudi. "Ma, ayo bangun. Kenapa harus pingsan sih?" Tanya Rudi dengan kebingungan. Ia bahkan menciprat-cipratkan air di wajah ibunya itu hingga sampai akhirnya Mela bangun. "Rudi, kurang kerjaannya kamu. Kenapa kamu malah menyiram air ke wajah Mama? Jadinya basah kan?" Ujar Mela kesal. "Syukurlah Mama sudah sadar." Wajah Rudi sudah mulai terlihat lega. "Ya mau bagaimana lagi? Sejak tadi aku membangunkan Mama dengan cara lain tidak bangun, tapi dengan cara ini akhirnya bangun juga. Kenapa Mama pakai acara pingsan segala?" Tanya Rudi kembali. Mela langsung melirik ke arah pintu. "Tutup pintunya Rudi, sekalian kunci." Rudi yang masih bingung hanya terdiam. "Kok malah diam? Cepat tutup pintunya dan kunci. Mama mau bicara sama kamu." Baru dia menganggukkan kepalanya seperti anak kecil dan mengikuti arahan mamanya. "Ada apa, Ma? Kenapa harus menutup pintu segala? Mama tuh hanya pura-pura karena Mama tidak mau jika Jingga mengusir kita. Pokoknya kita harus bertahan di sini. Mama tidak mau pergi kemanapun Rudi. Apalagi bapak kamu tidak jelas. Mama tidak mau jatuh miskin. Selama ini Mama hidup enak, meskipun banyak hutang. Mama tidak mau tinggal di kontrakan kecil. Kamu tahu sendiri kan kontrakan di desa ini bagaimana?" Cerca Mela dengan gelisah. Rudi mengangguk. "Iya, jadi sebelum kita pergi dari sini, kamu harus cari tahu di mana tempat harta benda Jingga ditaruh. Kalau tidak kamu ambil atau curi barang yang ada di rumah Jina, toh rumah Jina saat ini kosong. Dia sedang sibuk di sini. Kamu curi apapun itu yang harganya mahal agar kita bisa membeli rumah di desa lain. Kamu mengerti? Apakah harus seperti itu, Ma?" Tanya Ridi ragu. "Ya ampun. Iyalah, memangnya kamu mau diinjak-injak Jingga terus? Tubuh kekar kamu ini dan juga tato yang begitu banyak tidak berguna saat ini. Lagian kenapa kamu harus selalu berjudi sih? Coba saja jika semua uangnya kamu ambil dari Jingga, kamu serahkan ke Mama. Pasti semuanya aman." "Aman dari mana? Yang ada nantinya habis pakai hura-hura. Memangnya aku tidak mau tahu Mama gimana? Ya udah, nanti aku akan pergi ke rumah Bibi ya istriku itu, sekalian kasih dia pelajaran." Mela mendengar itu tentu tersenyum bangga. "Nah, ini baru anakku. Saat ini kita harus berpura-pura baik terlebih dahulu di hadapan istri kamu." Rudi menganggukkan kepalanya. "Kenapa ibu mertua kamu? Dia pura-pura pingsan ya? Kok pintar sekali aktingnya? Kalau seperti ini, kapan mereka pergi dari isi rumah ini?" Tanya Jina sambil duduk di samping Jingga. Jingga yang mendengar pertanyaan dari bibinya hanya tersenyum. "Ya mungkin mereka memang tidak mau pergi di rumah ini. Apa aku saja ya yang pergi rumah ini, Bi?" Tanya Jingga kebingungan. Jina yang mendengar itu langsung menatap ke arah Jingga. "Loh, apa-apaan? Kenapa kamu yang harus pergi dari sini?" "Ya maksud aku kita jual saja rumah ini dan kita pindah. Jika memang mereka tidak mau pindah di rumah ini." Mendengar usul dari keponakannya itu, Jina langsung melanglang buana jauh. "Ya juga sih, boleh juga itu. Bagaimana kalau misalkan rumah ini kita jual dan kamu tinggal di rumah Bibi? Bibi kan selama ini hanya tinggal sendiri. Kamu kan tahu bagaimana, biar mereka tahu rasa." Jingga menganggukkan kepalanya. Malam harinya karena memang seharian ini Mela dan juga Rudi belum makan apapun, perut mereka terasa sangat perih. Mela menyeluruh anaknya untuk pergi ke dapur mengambil makanan ataupun apapun itu untuk mengganjal perut mereka. Bukannya tidak berani makan, Mela hanya ingin menghindari Jingga.
karena jika ia bertemu dengan jingga, pasti jingga akan memaksa mereka untuk pergi dari rumah itu. Rudy, cepatlah kau ambil makanan atau apapun itu di dapur. Mama lapar. Sejak tadi pagi Mama belum makan apapun, kamu juga pasti lapar kan? Gara-gara kejadian hari ini, sungguh membuat Mama lelah. Rudy yang saat ini sedang terbaring sambil menatap atap kamarnya langsung melirik ke arah mamanya. Ya, aku lapar dan juga haus. Sebenarnya aku bete di rumah, Ma. Aku ingin pergi ke base camp, aku ingin bersenang-senang bersama temanku. Mela langsung melempar bantal ke arah anaknya itu. Kurang-kurangilah Rudy berjudi. Bapak kamu marah kepada kamu karena kamu sering berjudi dan bermain wanita. Mama heran, apa yang membuat kamu jadi seperti ini? Sudah sana ambil makanan dan jika nanti kamu bertemu dengan istri kamu, pura-pura tidak lihat dia saja. Karena nanti yang ada dia akan menyuruh kamu pergi dari sini. Dengan malas Rudy bangkit. Baiklah, aku juga lapar. Sedangkan di kamar entah kenapa sejak tadi Jingga merasa gelisah. Ia tidak tenang dan juga merasa ada sesuatu yang tidak beres kepada dirinya. Ia ingin sekali memberitahukan keadaannya kepada Gina. Namun, ia tidak mau mengganggu waktu istirahat bibinya, karena saat ini sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kenapa rasanya begitu gelisah dan tidak nyaman? Ada apa ini? Tidak biasanya aku seperti ini. Jingga bangkit dan mengelus dadanya. Ia menatap jam dinding. Astaga, pantas saja aku belum salat. Ya sudah, aku salat isya dulu sambil tadarus. Sudah lama aku tidak tadarus karena memikirkan keadaan yang ada. Jingga masuk ke dalam kamar mandi untuk berwudu. Namun di saat Jingga baru masuk, ia seperti melihat sesuatu di pantulan cermin kamar mandi. Bis ke-11. Astagfirullah, apa itu? Jingga mendekap dadanya karena terkejut. Ia berjalan keluar kamar mandi untuk memastikan jika tidak ada orang lain di kamarnya saat ini. Keningnya mengkerut, meskipun sejujurnya di dalam hatinya ia sedikit takut. Gak ada siapa-siapa. Lalu tadi siapa? Kenapa penampakannya begitu sangat menyeramkan? Apa aku hanya halusinasi karena begitu sangat banyak pikiran yang menumpuk di otakku? Aku harus segera cepat ambil wudhu agar aku bisa tenang. Di lain tempat Laras duduk dengan fokus menatap apa yang dilakukan oleh dukun kepercayaannya itu. Dukun itu seperti sedikit kewalahan untuk mengerjai Jingga. Laras yang melihat ada sesuatu yang aneh tentu langsung bertanya. Ada apa, Ki? Kok kelihatannya Aki sedikit kewalahan? Tanya Laras dengan tatapan ingin tahu. Iya, kakak madumu ini dia cukup kuat, entah apa yang ia miliki. Tapi dia sedikit susah untuk ditembus. Ini saja jika saya meneruskannya yang meninggal bukan dia, tapi saya. Saya rasa kita butuh waktu lagi untuk meneruskan hal ini. Mendengar hal itu tentu saja Laras merasa marah. Kok bisa kakak madunya itu lebih kuat dari dukun yang ia percaya? Ternyata saat ini Jingga sedang salat dan setelah salat ia berdoa bahkan tadarus. Berserah diri kepada Allah atas apa yang terjadi kepadanya dan meminta perlindungan kepada Allah. Karena Jingga tahu pasti bahaya di luar sana selalu mengincarnya. Lo nggak bisa dong, Ki. Kamu kan sudah janji malam ini akan membuat wanita itu menderita. Lalu kenapa sekarang Aki malah bicara seperti itu? Dukun itu langsung menatap Laras tajam. Kamu pikir jika saya mengikuti arahan kamu saat ini, saya akan hidup atau tidak? Saya tidak mau mempertaruhkan nyawa saya. Saya lebih baik kehilangan pasien seperti kamu daripada saya harus mati di tangan pasien saya sendiri. Laras yang mendengar itu tidak terima. Bagaimana bisa dia sudah menyerahkan dirinya untuk dukun itu untuk dijadikan sebagai bayaran. Namun, saat ini dukun itu malah membentaknya. Loh, kok jadi gini? Kan perjanjiannya tadi setelah kita melakukan itu, apapun yang terjadi akan melenyapkan wanita itu. Tapi, kenapa tidak bisa? Pokoknya aku nggak mau tahu, ya, Ki. Aki harus melenyapkan mereka berdua. Kalau tidak, aku akan melaporkan tindakan pencabulan terhadap diriku dan juga pasien yang lain. Aku pikir aku takut sama Aki. Dukun itu langsung bangkit dan menendang barang yang ada di hadapan hingga sampai membuat Laras terkejut.
Laras juga ikut bangkit dan menatap dukun itu dengan berani. Kenapa Ki marah? Yang harusnya marah itu adalah aku. Aku sudah bersedia disentuh oleh laki-laki tua bangka seperti kamu, tapi ternyata tiada ada gunanya. Bahkan untuk membuat Rudi bertekuk lutut di hadapanku saat ini pun, kamu malah belum melaksanakannya. Cecar Laras dengan mata melotot. Diam, jangan banyak omong. Kamu terlalu banyak bacot, Laras. Jangan sampai membuat saya marah dan membuat kamu menjadi gila. Pergi dari sini sebelum saya membuat kamu terluka. Setelah mendengar bentakan itu, Laras langsung terdiam dan ia mengepalkan tangannya dan pergi dari sana. Dukun itu juga heran kenapa bisa Jingga begitu sangat kuat seperti ada benteng yang melindunginya. Sepanjang jalan Laras terus saja meracau. Ia mengutuk bahkan mencaci maki dukun cabul itu serta kakak madunya. Pantas dia terlihat beraura, ternyata dia memiliki kekuatan besar. Dasar licik wanita mandul itu sangat-sangat licik. Awas kamu, aku akan kembali dengan penampilan baru. Akan aku pastikan jika kamu akan kalah. Laras meremas tangannya dengan kuat. Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik. Tubuhku juga pun saat ini sudah mulai enakan, tidak seperti tadi. Entah kenapa rasanya begitu sangat panas dan juga gelisah. Jingga melipat sejadah dan juga mukena yang baru saja ia gunakan. Tiba-tiba ia merasa haus dan memutuskan untuk pergi ke dapur. Ternyata di dapur saat ini Rudi sedang lahap makan, bahkan porsinya lebih dari biasanya. Jingga yang baru saja melangkahkan kaki untuk masuk ke area dapur. Ia langsung terdiam dan melipat kedua tangannya menatap kelakuan suaminya yang makan seperti seorang maling yang takut ketahuan pemilik rumah. Bahkan makanan itu berserakan di bawah piring Rudi. Kalau makan hati-hati mas. Kalau kamu keselak dan mati bagaimana? Repot juga kan? Aku nggak mau membiayai proses pemakaman kamu. Sudah cukup selama ini aku membiayai hidup kamu. Sindir Jingga sambil memainkan kuku di tangannya. Rudi yang mendengar itu tentu langsung tersedak. Ia langsung terbatuk-batuk dan merasa sakit di bagian dada. Dengan cepat Jingga berjalan dan menyerahkan air putih ke hadapan suaminya, agar suami bisa selamat dari keadaan tersedak. Hati-hati dong mas. Bukankah aku baru bilang kalau makannya hati-hati? Jadi tersedak kan? Ini cepat minum. Dengan cepat Rudi menghabiskan air itu hingga tidak ada sedikit pun sisa. Kamu ini kenapa kamu datang tiba-tiba dan malah bicara seperti itu? Kau mau ya suami kamu mati dan kamu mau jadi janda? Iya, kamu mau status kamu sama seperti bibi kamu itu? Bentak Rudi. Namun, suaranya tidak terlalu besar. Tanpa kamu mati pun, sebentar lagi aku akan menjadi janda, mas. Balas Jingga sambil berjalan ke arah kulkas dan mengeluarkan sebotol air mineral. Rudi yang mendengar itu tidak habis pikir. Mamu kenapa sih Jingga? Memangnya kamu sudah tidak mencintai mas lagi ya? Kenapa kamu bersikap seperti ini? Mana Jingga istri mas yang dulu, Ana Jingga yang penyabar dan juga pemaaf. Mas tidak suka jika kamu seperti ini. Syukurlah kalau mas tidak suka. Itu lebih baik daripada memohon untuk terus bersamaku. Kalau mas tidak suka, berarti bisakah kamu melepaskanku, ya kan? Tanya Jingga sambil menggenggam botol minuman. Rudi langsung melempar sendok itu hingga menimbulkan uara bunyi yang keras. Cukup Jingga. Tidak ada lagi membahas tentang perceraian ataupun apapun itu. Aku sudah kenyang, kamu bereskan sisa makanan aku. Setelah itu, ia langsung mengambil makanan yang sudah ia siapkan untuk ibunya. Jingga menggelengkan kepalanya matanya, langsung menatap ke arah atas meja yang begitu sangat berserakan makanan. Entah bagaimana cara Rudi makan hingga sampai membuat meja makan kotor. Pasti makanan itu buat mamahnya. Jingga terpaksa harus membersihkan dapur rumahnya. Jika bukan dia, siapa lagi? Toh madunya saat ini sudah tidak ada di rumah. Ini makanannya, Ma. Maaf tadi lama aku makan dulu. Perutku sudah tidak kuat menahan lapar. Ucap Rudi sambil meletakkan makanan di atas meja. Mela langsung melirik ke arah makanan itu. Loh, kok hanya ini?
Memangnya istri kamu tidak masak? Tanya Mela. Rudy menggalakkan kepalanya. Tidak tahu, aku tidak tahu dia masak atau tidak. Lebih baik Mama makan dan setelah itu Mama tidur. Aku harus melakukan sesuatu. Kamu mau kemana? Kamu mau jadi ya? Kamu mau berhutang lagi? Kamu memangnya tidak takut orang yang kamu hutangi aku menagih hutang kamu ke sini? Nanti yang ada kamu bakalan dipukulin lagi sama orang itu. Enggak, yang ada juga aku mau mencari uang. Mama jangan berbicara soal hutang, toh Mama saja sendiri banyak hutangnya kan? Pasti seharian ini orang-orang yang Mama pinjami uangnya mencari Mama di rumah. Mela mendengar itu langsung mendelitkan matanya. Kau paling bisa membalik-balikan ucapan orang tua. Sudah sana kalau memang kamu mau cari uang yang banyak ya. Ingat, sebelum istri kamu yang dikasih Mama dulu yang dikasih. Karena posisi Mama lebih kuat daripada istri kamu. Rudy menganggukkan kepalanya. Pagi harinya Gina dan juga Jingga sudah siap untuk bersiap-siap pergi untuk mengajukan perceraian. Jingga memakai pakaian begitu sangat pas di tubuhnya. Auranya begitu sangat terlihat terpancar, seperti tidak ada setitik noda pun di wajah Jingga. Entah kenapa Rudy tidak bisa melihat hal itu. Mungkin saja matanya ditutupi oleh hasrat yang tidak bisa ditoleransi hingga menjadikan Rudy menjadi penggila wanita. Sudah siap? Tanya Gina sambil merapikan pakaiannya. Jingga menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Coba kamu lihat berkas-berkasnya lengkap atau tidak? Takutnya nanti ada yang ketinggalan. Iya, Bi, nanti aku cek dulu ya. Jingga duduk dan mengeluarkan bekas-bekas yang dibutuhkan untuk pengajuan perceraian. Namun, di saat ia beberapa kali kembali melihat berkas itu, wajahnya langsung menegang. Ia langsung menatap ke arah Gina. Ada apa? Kenapa wajah kamu seperti itu? Surat nikah aku hilang, Bi. Bagaimana ini? Tanya Jingga panik. Apa hilang? Bagaimana hilang? Bukannya tadi malam semua sudah siap? Gina memeriksanya kembali. Iya, tapi nggak ada. Apa jangan-jangan diambil sama Mas Rudy ya? Bisa jadi, tapi coba kamu cek dulu di kamar, siapa tahu jatuh. Jingga menganggukkan kepalanya dan langsung masuk kembali ke dalam kamarnya. Beberapa menit kemudian ia kembali lagi keluar. Tidak ada, Bi. Di kamar tidak ada, dimanapun tidak ada. Sudah jelas pasti ini diambil sama Mas Rudy. Laki-laki itu kenapa sih selalu saja membuat aku susah? Tanya Jingga kesal. Siapa yang maksud kamu yang membuat kamu susah? Kamu ini mau ya jadi istri durhaka? Kenapa kamu malah mengatai suami kamu itu membuat kamu susah? Harus sebagai seorang istri itu, kamu bisa berada di samping suami kamu dalam hal apapun. Baru direpotkan seperti itu saja sama suami kamu. Kamu malah bicara seperti itu. Cacar Mela yang baru keluar dari dalam rumah. Jingga dan juga Gina yang mendengar itu langsung menatap ke arah Mela. Memang betul suami Jingga yang selalu membawa masalah. Buktinya saja sekarang di saat Jingga hendak mengajukan perceraian, anak kamu itu malah mengambil surat nikah mereka. Itu artinya apa? Menyusahkan, bukan? Tolong ambilkan surat nikah yang dicuri oleh anak kamu. Keponakan saya ini sudah tidak kuat jika terus bersama kalian. Mela mendengar itu menggelengkan kepalanya. Tidak akan. Kalian tahu dari mana kalau misalkan anak saya yang mengambilnya? Jangan soto ya, siapa tahu memang mereka nggak punya surat nikah. Jingga yang mendengar ucapan mertuanya merasa geram. Bagaimana bisa ia bisa tahu kalau Jingga dan juga Rudy tidak memiliki surat nikah? Sedangkan dia sendiri yang melihatnya beberapa tahun yang lalu jika anaknya serta Jingga menikah secara sah, secara agama, dan juga negara. Sudah, Bi, jangan meladeni ibu mertuaku. Ayo kita pergi. Aku akan bertanya kepada pengadilan apakah bisa mengajukan perceraian tanpa surat nikah atau bisa menduplikasinya. Jingga melirik Mela. Gina mendengar itu tentu tersenyum sambil menatap ke arah Mela. Mela mengangkat tangannya dan hendak mengajar Gina dari belakang. Namun, di saat Gina membalikan wajahnya untuk menatap ke arah Mela, Mela langsung berpura-pura tidak melakukan apapun. Baru saja Jingga memakai sendalnya
Ia melihat suaminya berjalan dengan senyuman di wajahnya yang membuat Jingga merasa sedikit aneh. Kenapa Rudi berjalan, sedangkan motor kesayangan suaminya itu tidak ada diri depan rumah? "Sayang, kok kamu sudah cantik, kamu mau kemana?" tanya Rudi sambil mengelus kepala Jingga. Jingga langsung melengos. "Aku mau pergi ke pengadilan," jawabnya datar. Rudi mendengar itu tentu langsung membulatkan matanya. Namun, secepat mungkin ia merubah ekspresinya lagi. "Oh, memangnya bisa ya kalau kamu mengajukan perceraian tanpa syarat nikah?" Jingga yang mendengar itu tentu langsung menatap suaminya dingin. "Madi, benar kamu yang mengambil surat nikah kita? Kembalikan, Mas. Aku mohon jangan mempersulit aku. Sudah cukup selama ini kamu mempersulit aku dan membuat aku terluka. Di saat aku ingin bahagia terlepas dari kamu, kenapa kamu tidak bisa, Mas? Kalau kamu cinta sama aku, lepaskan aku," pinta Jingga dengan tatawan sendu. "Tidak mau. Aku tidak mau lepas dari kamu. Sudah, jangan bahas perceraian. Ini aku memberikan uang untuk kamu dengan uangku sendiri. Tenang saja, itu bukan hasil dari mencuri ataupun berjudi, itu halal. Untuk kamu, kamu mau ini kan selama ini? Kamu mau aku menafkahi kamu kan? Ini ambil." Rudi memberikan uang kepada Jingga dan mengepalkannya di tangan Jingga. Mela yang mendengar dan melihat itu tentu langsung berbinar. Ia langsung merebut uang yang sedang digenggam oleh Rudi. Namun, dengan cepat Rudi menahannya. "Mama, diam! Bagian Mama nanti ada. Ini bagian dan hak istriku, Jingga. Jangan sampai nanti ada pertengkaran lagi setelah ini." Mendengar itu, Mela tentu langsung mendelikan matanya. Wajahnya terlihat masam. Sedangkan Gina dan juga Jingga merasa kebingungan. "Sudah ya sayang, aku mau mandi, capek." "Kamu masak kan?" "Ah, tidak apa-apa kalau memang kamu tidak masak. Ada mie instan, aku akan masak sendiri. Kamu hati-hati ya kalau mau belanja." Rudi mengecup kening Jingga di hadapan bibinya serta ibunya. Hal itu begitu sangat langka. Rudi terakhir kali mengecup kening Jingga itu 4 tahun yang lalu. Jingga terdiam seperti patung di saat mendapatkan perlakuan lembut dari suaminya. Bukannya senang, Jingga malah merasa risih dan juga merasa tidak tenang. "Senang kamu ya, senang karena sudah mendapatkan uang banyak dari anakku. Harusnya uang yang kamu pegang itu menjadi milikku. Lagian kamu kan banyak uang, kenapa harus menerima uang dari anakku? Dasar serakah." Setelah mengatakan itu, Mela langsung masuk menyusul anaknya. Jingga yang mendengar ucapan mertuanya tentu menggelengkan kepalanya. "Benar-benar ya dia. Kemarin saja berbicara begitu sangat lembut kepadaku dan ingin berubah ataupun apapun itu. Tapi ternyata sifat buruknya tidak bisa disembunyikan, apalagi masalah uang," gumam Gina sambil menatap uang yang ada di tangannya. "Iya, kamu betul, Jingga. Tapi apakah kamu tidak curiga dapat dari mana suami kamu uang sebanyak itu? Entah, Bi, sepertinya rencana kita hari ini lebih baik kita batalkan saja. Aku ingin bertanya sesuatu kepada Mas Rudi, pasalnya ada hal yang begitu mencurigakan." Gina menganggukkan kepalanya. Jingga langsung masuk dan menghampiri suami yang saat ini sedang duduk di sofa sambil menghitung uang yang lumayan banyak di tangannya dan ditemani Mela yang wajahnya berbinar menatap uang itu. "Kamu dapat uang itu dari mana, Mas?" tanya Jingga tanpa basa-basi. Rudi langsung tersenyum lembut ke arah istrinya. "Sini duduk dulu di samping Mas." Rudi menepuk sofa yang ada di sampingnya. "Enggak, aku hanya butuh jawaban kamu. Dapat uang ini dari mana, Mas? Tidak mungkin dalam sehari kamu bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Apa yang kamu lakukan?" "Mas tidak melakukan apapun, Jingga. Mas hanya mencari nafkah dengan halal saja. Kenapa kamu seolah-olah menuduh Mas telah melakukan sesuatu yang begitu sangat jahat? Apa kamu tidak suka jika Mas memberikan nafkah kepada kamu? Mas bingung sama kamu. Bukankah selama ini kamu mau nafkah dariku? Aku sudah memberikannya. Apa kamu ingin nafkah batin? Tenang. Nanti malam Mas akan datang ke kamarmu ya."
ucap Rudy mengalihkan pembicaraan. Jingga yang mendengar itu tentu merasa geli. Apaan sih, Mas? Jangan memikirkan hal seperti itu. Punya kamu saja nggak bisa bangun. Kata siapa? Bukankah selama 4 tahun ini aku tidak pernah menyentuhmu? Siapa tahu di saat aku menyentuhmu si Joni bisa bangun. Kita coba nanti malam ya, sayang. Jingga mendirikan matanya. Sudah jangan ngawur, Mas. Jawab saja kamu dapat uang ini dari mana dan kemana motor yang aku berikan kepada kamu 3 tahun yang lalu. Kenapa dia tidak ada? Rudy yang ditanya seperti itu langsung membuang nafasnya dengan kasar. Mela yang melihat anaknya ditekan terus-menerus oleh istrinya tentu langsung angkat bicara. Kamu ini sebenarnya mau apa sih, Jingga? Hah? Kenapa kamu menekan anakku seperti itu? Dia itu sudah lelah semalaman bekerja mencari uang. Jangan pernah munafik, Jingga. Kalau kamu tidak membutuhkan uang, kalau kamu tidak mau uang itu sini kembalikan dan jangan mengungkit dari mana anakku mendapatkan uang ini. Jawab Mela dengan emosi. Bukan begitu, Ma. Aku hanya ingin bertanya kemana motor yang 3 tahun yang lalu aku berikan kepada Mas Rudy. Apa jangan-jangan uang ini hasil menjual motor itu? Iya? Tanya Jingga dengan tatapan tidak percaya kepada suaminya. Rudy yang dianya seperti itu tentu hanya terdiam. Bagaimana tidak, ia tahu pasti Jingga akan marah jika motor itu dijual. Karena motor itu adalah hasil jerih payah Jingga di saat Jingga bekerja beberapa tahun yang lalu. Mela yang melihat gelagat mencurigakan dari anaknya tentu langsung menarik tubuh Rudy agar pergi dari sana. Ayo, Wat, kita pergi dari sini. Istri kamu itu cerewet dan munafik. Kenapa lagi mereka? Aku yakin pasti uang ini hasil menjual motor itu. Jawab Jingga sambil meremas uang yang ada di tangannya. Maksud kamu motor kesayangan kamu yang selama ini dipakai sama suami kamu? Iya kan? Iya, Bi. Motor itu, aku tidak akan tinggal diam jika memang motor itu dijual oleh Mas Rudy. Namun, tiba-tiba di saat Jingga baru saja selesai berbicara, pintu rumahnya ada yang mengetuk. Tok, tok, tok. Jingga dan juga Gina langsung saling menatap. Siapa itu, Bi? Kenapa pagi-pagi seperti ini ada tamu? Entah, coba ya kita lihat. Mereka berjalan bersama ke arah pintu. Di saat mereka membuka pintu itu. Mana Rudy? Tanya orang tersebut. Ternyata orang-orang itu adalah orang yang selama ini berteman dengan suaminya dan yang kemarin menagih hutang kepada Jingga. Ada di dalam. Kenapa memangnya? Tanya Gina sambil menatap kelima lelaki itu datar. Kami mau menagih hutang, panggilkan suami kamu itu. Kami tidak mau berurusan dengan kamu. Ribet. Ya ampun, iyalah. Masa yang berhutang siapa nagihnya ke siapa? Ya pasti ribetlah. Gina terus menjawab ucapan lelaki itu. Sudah, kamu diam, Jingga. Bibi yang akan memanggilkan suami kamu itu. Jingga menganggukkan kepalanya. Kalian duduk dulu, nanti saya ambilkan minum. Ucap Gina dengan ramah. Teman-temannya Rudy saling menatap. Bagaimana bisa Jingga bersikap ramah kepada orang-orang yang hendak menagih hutang kepada suaminya? Apalagi penampilan mereka seperti habis mabuk dan juga begitu sangat berantakan. Karena memang pintu kamar Rudy tidak dikunci. Gina langsung menendang pintu kamar itu hingga terbuka dan membuat Mela serta anaknya terkejut. Astagfirullah, janda nakal satu ini kenapa sih? Kenapa sampai menendang pintu kamar anakku? Kalau rusak bagaimana? Apa kamu tanggung jawab? Kamu itu di rumah ini hanya menumpangnya, jangan seenaknya. Cecar Mela tanpa ampun. Gina sama sekali tidak mengatakan apapun. Ia langsung berjalan dan matanya menatap ke arah uang yang sedang digenggam oleh Mela. Bahkan Gina langsung menarik uang itu. Pencuri! Kembalikan uangku! Apa-apaan kamu? Kenapa kamu malah main ngambil uangku? Itu uangku! Rudy, cepat ambil uang itu. Mela berteriak. Bi, kembalikan uang itu. Kalau Bibi mau uang sabar, itu adalah hak mamaku. Tidak, aku tidak mau uang. Ini aku hanya ingin menyerahkannya kepada yang lebih berhak.
Maksud bibi apa? Rudy merasa bingung. Di luar ada teman-temanmu yang menagih hutang. Kamu sana temui dan uang ini akan aku berikan. Lumayanlah uang ini mungkin ada setengahnya dari hutang kamu kan? Dan uang yang kamu berikan kepada Jingga pun nanti akan dibayarkan hutang. Ucap Gina sambil mengibas jaibas uang yang ada di tangannya. Mela mengepalkan tangannya. Wajah Rudy menegang. Bagaimana bisa ia lupa jika ia memiliki hutang? Tidak bisa. Itu uangku. Bagaimana bisa akan serahkan kepada mereka? Rudy cepat ambil uang itu. Mela sudah emosi tingkat tinggi. Bahkan ia tidak merebut uang itu kembali, namun dengan cepat Gina menangkisnya. Kalau kamu mau uang ini ambillah dari mereka. Gina dengan santai keluar dari kamar itu. Mela tancap, ia mengamuk bahkan memukul lengan anaknya karena Rudy sejak hanya terdiam. Ayo ma kita keluar. Mau tidak mau aku harus menghadapi mereka. Ini salahku juga karena aku berhutang uang kepada mereka. Kalau tidak dihadapi nyawaku akan melayang. Kamu lagi, memamnya berapa hutang yang kamu miliki? Hanya 10 juta, Ma. Dan uang ini hanya pas untuk membayar hutang. Apa? Jadi Mama tidak kebagian uangnya? Kamu ini bagaimana sih, Rudy? Mama juga butuh uang itu untuk bayar hutang Mama. Pasti bentar lagi orang-orang yang Mama utangi akan ke sini. Teriak Mela dengan frustasi. Ini ambillah. Ucap Gina di hadapan laki-laki bertubuh tegap dan juga memiliki tato yang lumayan banyak itu. Mereka berlima langsung saling menatap. Ini maksudnya apa? Iya, ini ambil dulu. Ini sebagian hutang dari laki-laki itu. Kan hutangnya 10 juta. Ayo ambillah. Mungkin ini ada 5 juta, coba hitung dulu. Ya tidak bisa. Kami ingin uang kami kembali utuh, bukan setengah seperti ini. Diambil dulu, kalau nggak mau ya sudah. Gina hendak menarik tangannya kembali. Namun, cepat laki-laki yang memiliki kumis itu ngambil uang yang digenggam oleh Gina. Enak aja, Sin. Jingga. Panggil Gina. Gina langsung menaikkan kedua alisnya. Iya, Bi, ada apa? Mana uang yang tadi diberikan oleh laki-laki itu? Sambil mengulurkan tangannya. Ini, Bi. Baik. Ini sisanya, ini sekitar 3 jutaan, berarti baru 8 juta. Loh, kok baru 8 juta? 2 juta gimana? Itu orangnya. Tunjuk Gina kepada Rudy yang baru keluar dari dalam rumah. Nah, ini dia biangkroknya. Jangan kabur sini, bayar. Gue tahu ya, lu habis jual motor lu. Pasti dapat banyak kan? Bayar 2 juta rupiah lagi, ini sudah 8 juta. Pinta laki-laki bertumbuh gemuk yang mukanya terlihat begitu sangar. Jingga yang mendengar itu langsung menatap suaminya dengan tatapan marah. Jadi benar apa yang ia pikirkan jika suaminya itu sudah menjual motor kesayangannya. Ini bang, maaf ya kalau telat. Nah gini dong, kan gak ada drama-drama. Ayo guys, kita pulang, kita senang-senang. Mereka berlima langsung perginya dengan senyuman. Sedangkan di rumah Jingga terlihat seperti ingin menerkam Rudy. Bahkan tatapan mematikan tidak ada henti-hentinya sejak tadi. Bagus ya mas. Bagus kamu sudah menjual motor itu. Setelah mengatakan itu Jingga langsung masuk meninggalkan mereka bertiga. Keterlaluan kamu Rudy. Kamu lagi-lagi menyakiti perasaan Jingga. Pokoknya Mama gak mau tahu. Kamu harus berikan Mama uang saat ini juga. Tapi Ma, aku udah gak punya uang lagi. Jawab Rudy frustasi. Masa bodoh, kamu pergi lagi sana jual apapun itu. Oh ya, kamu belum datang ya ke rumah wanita janda itu. Rudy menggeleng. Sekarang datang ke sana dan ambil apa aja di rumahnya. Mela memerintah tanpa memikirkan resikonya. Tapi ini siang, Mah. Kalau ada orang yang melihatku bagaimana? Alah nggak ada. Lingkungan di sana sepi, kamu pasti bisa masuk tanpa ada yang tahu. Mela bukannya menasehati anaknya agar tidak berbuat buruk, tapi ia malah menyuruh Rudy untuk mencuri di rumah bibi istrinya sendiri. Siang harinya di saat Mela hendak makan,
Dia tidak menemukan apapun dan hal itu semakin membuat Mela marah. Jingga, Jingga menantu malas dasar. Kenapa di sini tidak ada makanan? Mela membanting piring hingga pecah dan suara kegaduhan itu tentu saja terdengar sampai kamar Jingga. Jingga yang baru selesai salat zuhur tentu langsung keluar untuk menemui ibu mertuanya itu. Kalau Jingga tidak cepat keluar yang ada nanti isi dapurnya akan habis. Kenapa, Ma? Menapa membanting piring milikku? Apakah Mama sanggup untuk membayarnya? Tanya Jingga sambil menatap ibu mertuanya datar. Kamu tanya kenapa? Lihat ini jam berapa, ha? Jam 12,0 lewat. Kenapa memangnya? Nah itu kamu tahu, sudah waktunya untuk makan siang. Tapi kenapa tidak ada makanan sedikit pun di sini dan nasi pun tidak ada? Kamu ini bagaimana sih? Kerjaan kamu itu apa sih seharian ini? Hah? Pantas saja Rudi selalu menikah. Ternyata kamu tidak becus menjadi seorang istri. Cecar Mela dengan wajah marah. Jingga membuang nafasnya dengan kasar. Aku tidak akan masak dan tidak akan pernah yang namanya menyediakan makanan lagi di rumah ini. Maksud kamu? Kenapa kamu bicara seperti itu? Hah? Kau mau ibu mertuamu dan suami kamu kelaparan? Harusnya jadi seorang istri itu kamu bisa menempatkan diri kamu. Harusnya kamu itu bisa berbakti kepada ibu mertua kamu dan juga suami kamu. Bentak Mila yang emosinya yang saat ini sudah ada di ujung kepala. Bersihkan semua kegaduhan ini, Ma. Aku tidak mau yang namanya berdebat apapun dengan kamu. Sebelum nanti aku kembali lagi ke dapur ini harus segera bersih. Paham? Enak saja. Kamu menyuruhku. Tidak mau. Ini kan rumah kamu. Ya kamu harus membersihkannya. Jingga tersenyum miring. Itu Mama tahu kalau ini adalah rumahku. Jadi, kenapa kalian tidak pergi di rumah ini? Tanya Jingga dengan tatapan tajam. Mela yang ditanya seperti itu langsung gelagapan. Enak saja. Bagaimana bisa saya dan anak saya pergi dari sini? Oh ya, Mama minta uang kalau kamu memang menyuruh Mama untuk bersihkan ke dapur ini. Mama minta uang untuk membeli makanan. Mela mengulurkan tangannya. Jingga yang mendengar itu tentu tersenyum miris. Kenapa harus minta uang kepada saya, Ma? Mintalah uang kepada anak Mama yang baru saja berhasil menjual motorku. Setelah mengatakan itu, Jingga langsung pergi dari sana. Mela menggebrak meja dengan sekuat tenaga. Rasanya ia ingin sekali mencakar-cakar wajah menantunya itu. Bukannya membersihkan dapur, Mela langsung keluar dari rumah untuk menuju ke warung makanan, alias warteg. Mas, saya mau makan dong. Ucap Mila sambil duduk. Boleh, ibu mau makan apa? Tanyanya dengan ramah. Saya mau makan ayam. Saya mau makan nasi ampela, saya mau makan capcay, saya mau makan ini dan itu, dan 2 es teh manis porsi jumbo. Jangan lupa kerupuknya. Pinta Mela sambil menunjuk makanan yang ia inginkan. Pelayan warteg itu tertegun. Serius, Bu? Apakah ini semua akan habis? Iya serius, tapi nanti kamu minta bayaran sama menantu saya ya. Pelayan itu mengkerut. Menantu ibu yang mana ya, maaf? Si Jingga. Kamu tahu kan Jingga rumahnya yang itu tuh yang di sana. Tunjuk Mela. Oh, Ibu Jingga. Tapi Ibu, kami takutnya dia marah. Tidak. Saya kesini juga disuruh dia. Kalian baru buka kan? Kalian baru pindah dari kota kan? Pelayan itu mengangguk. Sudah cepat sana. Jangan sampai saya membuat onar di sini. Saya sudah lapar. Pelayan itu langsung melirik ke arah pemilik warteg yang memang beberapa minggu ini baru ada di sana. Pemilik itu langsung menganggukkan kepalanya. Beberapa menit kemudian perut Mela sudah terisi penuh. Ia bahkan beberapa kali bersendawa dan hal itu terdengar oleh beberapa pengunjung yang ada di sana dan membuat mereka sedikit risih. Bu, kalau mau bersendawa ya jangan di sini, di luar sana. Sungguh menjijikan, sudah tua tapi tidak tahu sopan santun.
ujar bapak-bapak yang memiliki perawakan tinggi. Mela yang mendengar itu tentu langsung membelitkan matanya. Apa maksud kamu? Ya terserah sayalah. Tidak usah belagu, makan sama tempe tahu aja belagu. Saya dong, makan yang banyak dan juga mahal. Kalian ini hanya membuat saya marah saja. Mela langsung bangkit dan pergi dari sana sambil melempar tisu sembarangan. Pelayan itu mengikuti Mela. Karena bagaimanapun Mela harus membayarnya. Mela yang merasa diikuti langsung membalikkan tubuhnya. Kamu kenapa mengikuti saya? Tanya Mela menyelidik. Saya mau ke rumah ibu. Katanya harus menagih, makanya saya ikuti. Jawabnya. Ya jangan sekarang juga lah, nanti saja. Tidak bisa, Bu. Makan yang ibu makan harus segera dibayar. Memangnya berapa sih totalnya? Kenapa kalian begitu sangat pelit sekali? Mela melipat kedua tangannya. Semuanya Rp75.000. Ya elah, hanya Rp75.000. Nanti aja sekalian, nanti sore aku akan makan lagi di sana. Ucapnya santai. Tidak bisa, Bu. Harus dibayar dulu. Nanti saya dimarahi sama bos saya. Mela berdecak. Sika, baiklah. Sana kamu masuk ke dalam rumah. Panggil aja menantuku, dia di dalam. Lalu ibu mau kemana? Tanya pelayan itu sedikit khawatir. Takutnya rumah itu bukan rumah Mela. Saya mau pergi dulu. Tapi, Bu, nggak ada tapi-tapian, sudah sana. Dia yang menyuruh saya untuk makan di warteg kalian. Pelayan itu akhirnya mau tidak mau harus mengetuk pintu rumah Jingga. Bis ke-12. Hahaha, emang enak aku jerjain. Makanya jangan pelit. Mela tertawa sambil melangkah riang. Namun, tiba-tiba tangannya ada yang mencekal. Mela langsung menatap orang teraibut. Kakakmu. Orang itu tersenyum. Ya, ini aku. Mau kemana kamu? Pantas saja aku mencari kamu di rumah tidak ada. Ternyata kamu bersembunyi di sini. Mela mencoba melepaskan tangannya. Lepaskan, Lastri. Jangan sampai aku berteriak dan membuat warga di sini menghajar kamu. Ancam Mela untuk membuat Lastri orang yang selama ini ia pinjami uang. Silakan. Aku akan melihat bagaimana kamu bisa menanganinya. Aku juga akan melihat drama apa yang akan kamu buat. Mela mendengar itu langsung gelagapan. Mau kamu apa, Lastri? Jika kamu mau uang, aku tidak punya. Lepaskan. Mela menghentakkan tangannya. Namun, cengkeraman itu tidak terlepas. Bukankah sudah jelas jika aku ingin menagih hutang kamu? Ini sudah lewat dari tanggal perjanjian yang kamu berikan kepada aku. Kenapa kamu malah seperti seorang yang tidak memiliki hutang sama sekali? Tanya Lastri dengan tatapan datar, namun begitu sangat menusuk. Hutang? Hutang apa yang kau maksud? Bukankah hutang yang aku punya sudah aku bayar? Mela mencoba berdalih. Oh, jadi seperti itu. Kamu mau berdalih seolah-olah kamu tidak memiliki hutang kepadaku? Baiklah, kalau seperti itu, jika memang kamu menginginkan aku mengikhlaskan hutang yang kamu punya itu gampang. Mela yang mendengar itu tentu langsung kegirangan. Serius kamu mau mengikhlaskan hutang-hutang yang aku punya? Nah itu kamu ngaku kalau kamu punya langsung. Mela langsung terdiam dan menundukkan kepalanya. Mela, dengarkan aku. Gaya hidupmu yang hedon ini tidak pantas kamu lakukan. Karena aku tahu jika kamu tidak memiliki penghasilan dan suami kamu pun tidak ada memberikan kamu uang, bukan? Jadi sadarlah dan kembalikan uang yang sudah kamu pinjam. Mela mendengar itu langsung menatap sahabatan itu dengan tajam. Maksud kamu apa bicara seperti itu? Kamu tahu apa tentang keluargaku? Aku tahu. Aku tahu jika rumah yang kamu tempati dulu sudah dijual bukan sama suamimu dan rumah itu sudah berhasil terjual tadi pagi. Aku datang ke sini untuk mencari rumah menantumu dan ternyata kebutuhan sekali aku malah melihatmu di sini.
Mela mendengar penuturan itu kaget. Apa? Jadi rumah itu sudah laku? Tanya Mela tidak percaya. Tapi kenapa aku tidak diberitahu oleh Mas Pardi? Lastri langsung tersenyum. Jadi kamu tidak dikasih tahu sama sekali, dan kamu tahu tidak siapa yang membeli rumah itu?